Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nugraheni, NPM 19691048. Saya dari kelas 4B, Prodi PGSD Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang fungsi sistem Among. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang menggunakan alam bebas sebagai sarana belajar, seorang pembina memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi-fungsi tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Fungsi-fungsi pembina diantaranya yaitu yang pertama, pengamat. Sebagai seorang pengamat, tentunya seorang pembina bertugas untuk mengamati dan memantau perkembangan dan tingkah laku peserta didik. Dalam proses pengamatan, tentunya seorang pembina harus mengetahui bahwa pentingnya membawa notebook untuk mencatat hal-hal penting selama proses pengamatan berlangsung. Yang kedua yaitu keterampilan pembina. Seorang pembina harus memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung pada alam bebas dapat berjalan dengan lancar. Keterampilan-keterampilan pembina diantaranya yaitu berkemah, mendaki gunung, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penjaga keamanan. Seorang pembina harus memastikan bahwa seluruh anggota yang ikut serta dalam kegiatan di alam bebas dipastikan dalam keadaan yang aman. Sisi samping dari fungsi ini yaitu untuk mengantisipasi adanya bahaya ataupun risiko tinggi. Sehingga seorang pembina harus menguasai teknik-teknik P3K. Paling tidak, seorang pembina menguasai teknik-teknik P3K sesuai dengan ruang alam bebas yang sedang digunakan. Yang keempat yaitu fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang pembina harus menyediakan dan memberikan fasilitas-fasilitas bagi peserta didik untuk belajar. Nah, fasilitas-fasilitas di sini bukan hanya sarana pelatihan dan pendidikan saja, akan tetapi metode dan teknik-teknik pengajaran yang baik bagi peserta ataupun kelompok peserta didik. Yang kelima yaitu presenter. Seorang pembina tentu saja harus menguasai teknik-teknik presentasi yang baik. Presentasi di sini mencakup pada presentasi yang dilakukan di dalam kelompok, yang dilakukan di alam terbuka. Yang keenam yaitu penasehat. Sebagai seorang penasehat, pembina harus menjadikan dirinya menjadi penasehat yang bukan menasehati. Artinya, seorang pembina harus melayani semua peserta didik dengan penuh rasa empati dan penuh rasa peduli. Yang ketujuh yaitu translator atau penerjemah. Setiap pribadi di dalam suatu kelompok biasanya memiliki watak berkarakteristik dan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Nah, tugas seorang pembina yaitu menjadi penengah dari perbedaan ini. Apabila perbedaan ini tidak ditengahi, maka bisa jadi akan mengakibatkan konflik, dan konflik tersebut akan mengakibatkan rusaknya proses pelatihan dan dinamika kelompok. Yang kedelapan yaitu panutan. Sebagai seorang pembina yang dituntut untuk menjadi panutan bagi setiap peserta didik, seorang pembina dilihat sebagai orang yang selalu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, menaati tata tertib, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Tingkah laku seorang pembina dilihat pada saat mereka sedang melakukan aktivitas ataupun pada saat waktu yang senggang. Yang kesembilan yaitu pemimpin. Menjadi seorang pemimpin di dalam suatu kelompok peserta didik merupakan tugas dari seorang pembina. Nah, yang ke-10 yaitu perencana kegiatan. Fungsi pembina yang satu ini merupakan puncak dari fungsi seorang pembina, di mana seorang pembina harus menyusun suatu program kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Penyusunan program kegiatan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan.
pembina merupakan seorang pendidik yang unik, memiliki metode pembelajaran yang unik, dan memiliki ruangan belajar yang luas ataupun outdoor. Dan juga seorang pembina memiliki peserta didik dengan latar belakang yang beragam, baik secara individu maupun secara kelompok. Fungsi-fungsi yang telah saya jabarkan terlebih dahulu tadi merupakan suatu fungsi yang menjadikan kekhasan dari seorang pembina. Mana yang harus dilakukan tergantung dari suatu kegiatan yang dibutuhkan dan kegiatan yang akan dilakukan. Satu hal yang pasti, pengalaman dan kemauan belajar tentunya dapat menjadi faktor pendukung kemampuan seorang pembina dalam menjalankan tugas yang akan dihadapinya. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi sistem AMONG. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.